Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita tentang kitab Al-Arba'una fil Ahkam karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala. 40 hadis seputar hukum fikih Islam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas salati raq'atan minas salati faqad adraka as-salah. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Abdurrahman bin Sahar. Abu Hurairah nama aslinya adalah sahabat Abdurrahman bin Sahar. Beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Terhitung ada 5.000 hadis lebih yang diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Oleh karenanya, siapapun yang mencela Abu Hurairah, yang menghina Abu Hurairah, ya apalagi sampai mengkafirkan, melaknat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah, maka ketahuilah bahwasanya mereka hendak menghancurkan Islam. Karena kalau Abu Hurairah sudah dicela, berarti 5.000 hadis lebih termentahkan. Jadi mereka ketika menghina Abu Hurairah bukan sedang membidik pribadinya Abu Hurairah saja, tetapi yang mereka inginkan adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man adraka rak'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapati salat tersebut. Jadi patokannya adalah kalau masih mendapati satu rakaat, maka berarti dia masih terhitung mendapati salat. Misalkan kalau tadi ada ikhwan atau akhwat yang mendapati rakaat yang kedua dari salat subuh. Rakaat yang pertama dia nggak dapat, ketinggalan, masbuk. Dia mendapati rakaat yang kedua misalkan. Maka berarti dia masih terhitung mendapati salat subuh berjamaah. Ya, patokannya apa? Kalau masih mendapati satu rakaat. Kalau dia masih mendapati satu rakaat, berarti dia masih mendapati salat. Kalau dia mendapati misalkan tadi salat subuh, mendapati rakaat yang kedua, berarti dia masih terhitung mendapati salat subuh secara berjamaah. Andaikan misalkan ada yang mendapati satu rakaat, baru satu rakaat kemudian terbit matahari, yang itu berarti tandanya waktu subuh sudah habis. Tapi kalau dia sudah mendapati satu rakaat, itu masih tetap mendapati sholat subuh. Artinya lanjutkan, nggak apa-apa. Walaupun rakaat yang keduanya sudah lewat waktu, tapi itu sudah terhitung. Dia ngikut kepada rakaat yang pertamanya. Dia ngikut pada rakaat yang pertamanya.
Dan itu masuk dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Ada sebagian hukum agama itu ya yang berbeda hukumnya antara kalau dia berdiri sendiri sama kalau ngikut. Contoh, misalkan hukum asalnya membunuh semut itu nggak boleh, apalagi membakarnya. Tidak boleh membunuh hewan dengan api, ya. Apalagi semut ada larangannya dari Nabi SAW. Tapi kalau misalkan ada orang bakar sampah, dia tujuannya bakar sampah, dan di sampah itu ada semutnya, boleh apa tidak? Boleh, karena dia bukan bermaksud untuk ya membunuh atau membakar semutnya. Semut di situ hanya ngikut. Ya, kalau dia membunuh semut tersendiri nggak boleh. Tapi kalau dia ya bakar sampah dan di sampah itu ada semutnya, maka itu boleh. Ini yang dimaksud ya yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Sama seperti tadi. Kalau misalkan ada orang mendapati ya dia sholat 1 rakaat. Rakaat yang pertama belum terbit matahari. Tapi rakaat yang kedua sudah terbit matahari. Secara hukum asal, orang yang sholat setelah keluarnya waktu tidak sah. Tapi karena rakaat yang kedua di situ ngikut kepada rakaat yang pertama yang masih ya, mendapati waktu, maka ya tetap hukumnya adalah sah. Ya, hukumnya sah karena dia mengikut kepada rakaat yang pertama. Ya, demikian juga kalau tadi misalkan ada orang yang mendapati sholat subuh rakaat yang kedua, rakaat yang pertama dia ketinggalan, dia masbuk, ya dia masbuk, maka dia dihukumi tetap mendapati ya sholat subuh secara berjamaah, tidak dihukumi seperti sebagai orang yang sholat sendirian. Ya, kenapa? Karena dia masih mendapati 1 rakaat, ya mendapati 1 rakaat. Ya, ngikut kepada rakaat yang pertama. Ya, ngikut kepada rakaat yang pertama. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mendapati 1 rakaat dari salat berarti dia masih mendapati hukum salat tersebut. Ya, kalau dia mendapati 1 rakaat dari salat berjamaah berarti dia masih dihukumi salat berjamaah. Ya, kalau dia mendapati waktu sholat dari subuh, walaupun rakaat yang keduanya sudah keluar waktu, dia tetap mendapati ya waktu tersebut. Nah, selanjutnya hadis yang ke-16, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin, ummu Abdillah, ya istri Nabi SAW itu semuanya adalah ummahatul mukminin, ibunda bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ya ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kunyah beliau Ummu Abdillah. Ya, walaupun beliau enggak punya anak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kunyah itu tidak harus punya anak. Tidak harus punya anak. Aisyah enggak punya anak, tapi beliau dikunyahi oleh Nabi SAW, diberi kunyah oleh Nabi Ummu Abdillah. Kalau laki-laki berarti Abu Abdillah misalkan, tidak mengapa, walaupun dia belum punya anak. Itu doa dan optimisme. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yastaftihus salata bit takbir. Beliau membuka salatnya dengan takbir. Yang dimaksud di sini adalah takbiratul ihram. Beliau membuka salatnya dengan takbiratul ihram. Ya, ini menunjukkan bahwa pembuka salat itu adalah takbiratul ihram. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, miftahus salati tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluhat taslim. Kunci salat itu adalah bersuci, dan yang mengharamkannya adalah takbir, yaitu takbiratul ihram.
Apa yang dimaksud mengharamkannya? Yakni orang kalau sudah takbiratul ihram berarti haram melakukan gerakan-gerakan yang sebelumnya boleh. Makan misalnya, sebelum kita takbiratul ihram boleh. Minum sebelum kita takbiratul ihram boleh. Ngobrol sebelum kita takbiratul ihram boleh. Tapi begitu kita sudah takbiratul ihram, boleh enggak? Enggak boleh lagi. Itu makna wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim, dan yang menghalalkannya adalah ya salam. Yakni kalau sudah salam berarti udah boleh lagi. Jadi Nabi membuka salatnya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, dengan melafadzkan dengan lafaz itu, enggak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Allahu a'zam, Allahu ajal, apalagi pakai bahasa Indonesia misalkan diganti Allah Maha Besar, enggak boleh. Ya, tidak diboleh. Karena lafaz-lafaz zikir itu tauqifiyah, paten. Tidak boleh diganti-ganti. Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, ya, tentang tidak disyariatkannya membuka salat dengan selain takbiratul ihram. Sebagian orang membuka salat dengan nawaitu misalkan. Nawaitu atau usolli, ya, salat al-fajri fi masjid al-muhajirin. Nah, misalkan. Enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan itu ada, tentu akan dinukil oleh para sahabat dalam hadis-hadis. Ya, ternyata tidak ada. Para sahabat itu detail menceritakan tentang bagaimana ya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai jenggotnya Nabi bergerak pun disampaikan. Detail. Tapi ternyata tidak ada ya riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau salat, beliau apa? Ya, mengucapkan nawaitu dulu. Justru di sini isyarat dari Aisyah, Nabi membuka salatnya itu dengan takbir, bukan dengan ya nawaitu. Jadi enggak ada dalilnya. Saking enggak ada dalilnya, sebagian orang maksa-maksain. Tahu ada sebagian orang berdalil tentang melafadzkan niat pakai dalil apa? Sallu kama ra'aitu muniyo usolli. Muniyo usolli. Ya. Katanya, ya itu dalilnya itu. Kata Nabi, muniyo usolli. Ya. Nah, ini kan apa namanya? Maksa-maksain. Ya. Maksa-maksain yang tidak ada dalilnya. Wal qira'a bilhamdulillahi rabbil alamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya membaca dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah adalah rukun. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya. Taib. Di sini tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang dimaksud tidak ada bismillahirrahmanirrahim di sini, beliau tidak menyebutkan karena Nabi tidak mengeraskannya. Beliau tetap membaca tapi tidak mengeraskannya. Ya, dari sini dapat kita ambil faedah bahwa ya, yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beliau tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang kemudian mengeraskan bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang, ya sesekali, maka tidak mengapa. Tapi yang paling sering dilakukan oleh Nabi bahwa beliau adalah ya mesirkan, ya melirihkan bacaan basmalahnya. Oleh karenanya dalam hadis ini Aisyah tidak mengatakan wal qiraah bi bismillahirrahmanirrahim misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, langsung alhamdulillahirabbil alamin, karena itu yang dikeraskan. Baik. Wa kana idza raka'a lam yushis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku'
maka beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula membungkukkannya. Ini sifat rukuk yang benar, lurus, tidak mendongakkan, ini kepalanya ke atas, atau terlalu membungkuk, itu juga tidak benar. Jadi rukuk itu antara kepala, punggung itu apa? Lurus. Jangan mendongak. Nih, ada sebagian orang ini, ya, rukuknya salah. Ada yang terlalu kencang sampai bungkuk gini, ya, sampai mau kayak sujud. Itu juga tidak benar. Jadi apa? Yang benar adalah ya lurus, ya lurus. Baik. Kemudian wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ya bangkit dari ruku', mengangkat kepalanya, bangkit dari ruku', maka beliau tidak sujud sampai ya beliau hatta yastawiya qa'iman, sampai beliau ya benar-benar apa? Berdiri. Ya, benar-benar berdiri. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila iktidal, yakni bangkit dari ruku', beliau enggak langsung sujud. Ini yang disebut dengan tumakninah. Jangan tergesa-gesa. Ya, ketika kita dari satu gerakan ke gerakan yang lain, pastikan bahwa kita sudah betul-betul tenang, tumakninah, jangan terburu-buru. Iktidal belum tegak langsung sujud. Sujud belum tegak langsung bangkit lagi. Ya, ini namanya orang yang tidak tumakninah. Ya. Tumakninah ini penting. Bahkan ya, pendapat yang kuat bahwa tumakninah adalah rukun dalam salat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah melihat orang yang salatnya patas, salatnya enggak tumakninah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, kembalilah, ulangi salatmu karena sesungguhnya kamu belum salat. Maka orang yang salatnya tidak tumakninah, ya, patas. Lebih-lebih bentar lagi Ramadan, biasanya banyak orang salat tarawihnya patas. Sampai ada yang 23 rakaat 7 menit. Ya, nah, itu tidak sah salatnya karena tidak apa? Tidak tumakninah. Ya, tumakninah. Harus orang salat itu tumakninah, tenang. Dia ruku tenang, kemudian iktidal dengan tenang, ya, sujud tenang. Jangan belum sujud sudah belum selesai, ya, langsung bangkit lagi, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Wa kana idza rafa'a ra'sahu ya minas sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak sujud sampai betul-betul duduk. Ya, yakni duduk antara dua sujud. Ini menunjukkan tadi sama, yaitu apa? Anjuran bagi kita dalam salat itu hendaknya apa? Tumakninah. Karena tumakninah ya adalah salah satu sebab agar kita bisa khusyuk dalam salat. Dan khusyuk dalam salat adalah ruh inti dari salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh ya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Salah satu faktor agar kita atau salah satu kiat supaya kita khusyuk di dalam salat yaitu hendaknya bagi kita untuk tumakninah. Baik. Tidak mengapa kita sebutkan beberapa kiat agar kita bisa khusyuk karena ini penting ya. Mungkin kita sampaikan ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk? Karena seringkali kita ini sholat, badannya di masjid, tapi pikiran, hati nggak tahu entah kemana. Ya,
Nah, bahkan mungkin kita sering kali nih habis sholat kalau ditanya imamnya mau coba ya, baca surat apa tadi imamnya coba. Banyak di antara kita yang nggak tahu, udah lupa lagi. Tandanya kalau kita tidak menghadirkan hati kita, tidak menghadirkan pikiran kita. Seringkali kita seperti itu. Makanya kekhusyuan dalam sholat itu sangat penting. Bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk? Satu, ya, hendaknya bagi kita untuk hadir tepat waktu. Kalau bisa malah sebelumnya. Sebelum adzan sudah datang, sebelum qomat kita sudah datang, agar kita ada pemanasan terlebih dahulu, pendahuluan terlebih dahulu. Kita bisa sholat sunnah terlebih dahulu, kita bisa berdoa terlebih dahulu, sebelum kita masuk kepada acara inti, yaitu sholat wajib 5 waktu. Beda sama orang yang misalkan datangnya masbuk, datangnya ngos-ngosan lagi. Imamnya sekatik ruku, geruduk-geruduk. Ya, nah ini akhirnya kita tidak merasakan apa? Kekhusyuan. Ya. Yang kedua hendaknya bagi kita berusaha merenungi, memahami apa yang kita baca. Karena bacaan-bacaan dalam sholat itu pakai bahasa Arab. Lawan dewe iki bukan orang Arab. Ya. Kadang-kadang baca bahasa Arab tapi gak ngerti artinya. Allahu Akbar artinya apa? Ya, baca doa istiftah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, iki artinya apa? Hanya sekedar kadang bacaan saja, tapi kita kadang tidak ngerti. Maka ini perlu kita pahami supaya ketika kita membacanya, kita betul-betul menghayati, meresapi, merenungi apa yang kita baca. Ya, demikian juga zikir-zikir yang kita baca saat sholat. Itu kalau kita merenungi, maka kita akan khusyuk insyaallah taala. Yang ketiga, di antara cara khusyuk adalah tumakninah tadi. Ya, tumakninah salah satu faktor agar kita khusyuk. Jadi sholat itu yang tenang. Jangan gerusa-gerusu, jangan patas, jangan kesusu. Ya. Kayak orang dikejar, ya. Kejar apa? Ya, dikejar macan, ya, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Hendaknya bagi kita untuk khusyuk, untuk tumakninah. Saya jadi teringat ada cerita Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melihat ada orang Badui sholatnya nggak tumakninah. Akhirnya setelah sholat ditegur sama Umar, ya, kembalilah sholat lagi, ya, sama seperti Nabi, ya, ulangi sholatmu karena kamu sebenarnya belum sholat. Nah, itu juga dilakukan oleh Umar. Ada orang yang sholatnya nggak tumakninah, patas, disuruh ngulangi, ya, ulangi sholatmu dengan tumakninah. Akhirnya orang Badui tadi, ya, sholat dengan tumakninah. Setelah sholat ditanya sama Umar, piye, enak yang pertama apa enak yang kedua sholatnya? Ternyata kata orang Baduinya, enakan yang pertama. Enakan yang pertama. Karena sholat saya yang pertama itu ikhlas lillahi ta'ala. Kalau yang kedua karena takut sama sampean. Nah, jadi tumakninah itu sangat penting, ya. Sholat dengan tenang. Terutama ini bagi para imam, ya. Perhatikan hendaknya kita sholat dengan tumakninah. Karena kalau sampean nggak tumakninah, makmumnya, nah, kan harus ngikuti imam. Harus ngikuti imam. Ya, maka perhatikan. Terutama kalau di belakang kita ada orang-orang sepuh, orang tua, ya, koyok Melayu ngono, sampean Melayu sing tuwek di yang tua-tua diajak, ya, lari ya enggak kuat. Maka harus tenang, ya. Taib. Yang keempat di antara kiat agar kita
khusyuk juga adalah menghilangkan segala hal yang bisa menjadikan kita hilang kekhusyuan. Atau segala hal yang menghalangi kekhusyuan, hilangkan dulu. Makanya Nabi SAW melarang kita, ya, melarang kita sholat sambil apa? Ngempet, ya, ngempet pipis, ngempet BAB. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Atau sholat sambil mikirin makanan yang sudah dihidangkan. Ya, kata Nabi, la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul ahbasan. Ya, tidak ada salat kalau hidangan sudah disiapkan. Misalkan sampean mau salat, ya, wetenge keroncongan. Terus ternyata istri sudah nyiapkan makanan. Sampean udah tahu, udah siap tuh. Ya, udah siap. Sate rek, atau rawon atau soto. Mana yang didahulukan? Makan dulu atau sholat dulu? Ya. Nah ini. Ya. Kalau kita sholat dulu, padahal kita pengen makan, ya, khawatirnya malah apa? Ganggu kekhusyuan. Ya, makanya Nabi tadi melarang, jangan sholat kalau sudah dihidangkan, apalagi kalau kita sudah pengen. Daripada kita sholat nggak khusyuk, kok sholat sendiri dipikirin, wah enak kok ya soto nih mau, ya, kok gak nyicipi dese mau, ya, ini kan malah mengganggu apa? Kekhusyuan kita. Wala huwa yudafi'uhul ahbasan, jangan juga sholat dengan menahan BAB. Nah, ini juga nggak boleh. Apalagi sampai merem-merem. Nah, itu malah nggak khusyuk nanti. Mendingan dia apa? BAB dulu sehingga sholatnya bisa lebih apa? Tenang. Ya, lebih tenang, lebih khusyuk, begitu. Jadi segala hal yang bisa menghalangi kekhusyuan kita, hilangkan dulu. Di antara yang bisa menghalangi kekhusyuan kita dan ini perlu kita tinggalkan adalah misalkan yang lainnya. Ini bukan cuma sekedar menahan BAB atau makanan saja, ya. Segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan nggak boleh. Contoh yang lainnya adalah, ya, suara dering HP. Itu bisa mengganggu kekhusyuan kita. Makanya pastikan ketika kita mau sholat, apa? Silent terlebih dahulu, matikan HP-nya. Jangan sampai nanti pas sholat tiba-tiba, ya, ada nada dering. Apa mana yang nada deringnya dangdutan. Nah, kan malah ganggu. Iso-iso sholatnya kok karo joget. Ya. Nah, di antara yang biasanya mengganggu kekhusyuan juga adalah, ya, bawa anak-anak kecil, ya, yang hanya ribut rame di masjid. Mereka perhatikan, ya, terutama yang belum umur mumayyiz, umur 7 tahun. Ya, anak sebelum umur 7 tahun itu sholatnya belum sah. Sholatnya belum sah. Sebelum 7 tahun, ya. Ya, sebelum 7 tahun itu sholatnya belum sah karena dia belum punya niat. Jadi anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu belum punya, ya, niat. Makanya sering kita dapati anak yang umur segitu habis takbiratul ihram kabur. Mari takbiratul ihram, mari ngono kabur, melayu nandindi. Nah ini, karena dia belum punya apa? Niat. Maka usahakan kalau kita sholat, ya, kalau bisa tidak membawa anak-anak di bawah 7 tahun lebih bagus. Tapi kalau misalkan, ya, perlu membawa, ya, misalkan umiknya lagi sakit atau yang lain, ya, pastikan antum bisa mengamankannya, mengkondisikannya. Jangan sampai kita membawa anak, ya, kemudian apa? Kita tidak bisa mengkondisikannya sehingga lari ke sana kemari, teriak ke sana kemari, mengganggu kekhusyuan. Pemenang saiki lagi rame
usumi lato-lato. Oh, kemarin anggone salat nak masjid malah nggawa lato-lato, ganggu, berisik kabeh. Ya, ya. Ya. Nah, intinya itu. Di antara juga yang sering kali mengganggu kekhusyuan dalam sholat, dan itu perlu kita ingatkan, adalah ya pakai pakaian-pakaian atau kaos yang ada tulisannya. Ya, yang ada tulisannya. Nah ini, ya kan? Karena itu akan ganggu yang belakangnya. Ya, sing mburi moco Pak akhirnya, Pak. Ya, ono kaos. Ya, kaosnya tulisannya percuma ganteng bojone siji. Nah, akhirnya iki nyindir aku iki. Nah, ya, setan, oh gak nyindir sampean gak ganteng kok. Nah, akhirnya ada kayak diskusi sendiri yang gak jelas. Ya, yang itu mengganggu kekhusyuan kita. Ya, ono sarung, nah, gajah duduk, oh dipoco. Gajah duduk piye ya? Nah, akhirnya apa? Mengganggu kekhusyuan. Mengganggu kekhusyuan. Termasuk ini yang paling sering kaos-kaos ya, apalagi kaos-kaos yang ada nama-nama orang-orang kafir. Ya. Nah, apa namanya? Messi, Neymar, ya, Ronaldo, ya. So, Ronaldo masuk masjid ya. Kapan Islam ya? Ya moga-moga ae Islam. Saiki kan wis nang Saudi. Baik. Intinya, ma'asyiral muslimin, segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat apa? Tinggalkan. Ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana dalam ibadah sholat ini betul-betul apa? Khusyuk. Ya, karena itu inti dari sholat adalah bagaimana kita meraih ya, kekhusyuan supaya ya, kita merasakan nikmat dan kelezatan di dalam sholat. Taib. Kita kembali. Wa kana yaqul fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Dan beliau dalam setiap 2 rakaat mengatakan tahiyah, yakni at-tahiyyatu lillah. Ya, dalam setiap 2 rakaat. Maksudnya kalau 2 rakaat yang pertama berarti tasyahud awal, ya. Kemudian kalau 2 rakaat berikutnya berarti tasyahud akhir. Wa kana yafrisu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ya iftiras, ini yaitu duduk iftiras. Ya, apa namanya? Beliau menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ini yang disebut dengan duduk iftirash. Wa kana, dan hukum asal duduk di dalam sholat itu adalah duduk iftirash. Ini kaidah penting. Hukum asal duduk di dalam sholat itu adalah duduk iftirash. Makanya kalau ada yang nanya bagaimana sifat ya duduk saat sholat subuh atau sholat sunnah atau sholat Jumat atau sholat Id yang 2 rakaat, apakah duduknya iftirash ataukah duduknya tawarruk? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Madhab Syafi'i duduknya tawarruk, ya, dan madhab Hambali dan yang lainnya mengatakan duduknya iftirash, ya, duduknya iftirash. Ini masing-masing ada argumennya, tapi kalau kita kembali kepada kaidah tadi, hukum asal duduk di dalam sholat adalah iftirash, maka yang lebih kuat adalah ya bahwa duduk ketika 2 rakaat itu ya dalam sholat ya subuh atau sholat Id atau sholat Jumat atau sholat sunnah adalah iftirash, ya, bukan apa? Tawarruk. Walaupun kalau ada yang tawarruk ya nggak apa-apa juga insyaallah, karena ini masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Taib wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasas syabu wa kana yahtimu sholata bit taslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya seorang menempelkan lengan tangannya seperti seekor binatang buas.
dan beliau mengakhiri sholatnya dengan salam. Yani kita nggak boleh untuk menyerupai binatang, termasuk dalam sholat. Ya, termasuk yaitu tadi ketika sujud ya jangan nempelkan. Ini, menyerupai anjing, nggak boleh. Biasanya ada orang sebagian sujud sini itu ditempelkan gini. Ini harus diangkat. Ya, ketika sujud harus diangkat. Satu, untuk menghindari agar kita tidak menyerupai anjing atau menyerupai binatang buas. Yang kedua, untuk menunjukkan semangat. Orang kalau ketika sujud ininya diangkat, direnggangkan, itu menunjukkan apa? Semangat. Tapi kalau gini, itu menunjukkan malas. Ya, menunjukkan malas. Islam menganjurkan kepada kita untuk apa? Semangat dan berjuang melawan kemalasan. Berjuang melawan kemalasan. Karena kemalasan itu dari setan. Makanya kita harus lawan. Termasuk kalau pas taklim ngantuk, turu, ya, harus berjuang melawannya ya. Kenapa? Karena ngantuk atau tidur dalam majelis taklim itu dari setan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wan nu'asu fi majalisil ilmi wadzikri minasyaitan. Ngantuk dalam majelis ilmu, majelis zikir, ya, itu adalah dari setan. Nah, itu harus dilawan. Antum wudu dulu, antum pindah tempat, ya, apa diucek-ucek motone, ya, ditampar pipine, ya, dan lain sebagainya, supaya apa? Nah, ini aslinya artinya kita harus berjuang untuk melawan apa? Ya, kemalasan tadi. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah kepada mereka. Ya, akan memberikan hidayah. Jangan biarkan kita larut dalam kemalasan. Jangan biarkan kita larut dalam kemalasan. Ya, karena itu adalah salah satu proyek setan. Islam menganjurkan kita untuk bersungguh-sungguh, bersemangat, ya, dalam segala hal. Taib. Dan beliau mengakhiri sholatnya dengan salam. Jadi intinya kita dilarang dalam gerakan-gerakan sholat itu menyerupai binatang. Ya, karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kalau kita menyerupai binatang berarti termasuk golongan mereka. Nah, enggak boleh. Ya, kita dilarang tasabbuh dari orang kafir. Kita dilarang tasabbuh dengan setan. Kita dilarang tasabbuh dengan binatang. Ini, kita nggak boleh tasabbuh satu kepada orang-orang kafir. Dalam hal-hal yang merupakan ciri khas mereka, jangan menyerupai mereka. Ya, misalkan mereka pakai salib, itu ciri khasnya mereka, nggak boleh kita ikut-ikutan. Ciri khasnya mereka Natalan, ya kita nggak boleh ikut-ikutan. Ya, nah, yang kedua, yang dilarang kita menyerupainya juga adalah yaitu setan. Seperti setan makan pakai tangan kiri, ya, nggak boleh kita pakai tangan kiri karena menyerupai setan. Ya, termasuk menamai makanan-makanan dengan setan. Rawon setan. Nah, ya. Nah, kalau ya. Apa meneh? Mie iblis. Ya, mie iblis. Ya, mie iblis. Enggak boleh. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga tadi binatang. Kita nggak boleh menyerupai apa? Binatang. Dalam hal-hal yang itu merupakan ciri khasnya binatang, nggak boleh. Ya, kemudian juga yang kita dilarang menyerupainya juga, yang keempat adalah lawan jenis. Laki-laki nggak boleh menyerupai hal-hal yang merupakan ciri khasnya perempuan. Sebagaimana perempuan nggak boleh menyerupai hal yang merupakan ciri khasnya laki-laki. Laki-laki misalkan nggak boleh pakai anting-anting, kalung, gelang, karena itu ciri khasnya perempuan. Apalagi kalau perhiasannya, kalungnya, ya, atau anting-antingnya terbuat dari emas. Laki-laki nggak perlu emas, karena dia sendiri sudah emas. Ya, kan dipanggil sama istrinya, Mas, nah, wes dipanggil emas. Jadi nggak perlu apa?
nggak butuh emas lagi. Taib. Selanjutnya hadis yang ke-17 an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi mimbarih. Ya, aku dari sahabat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah bahwasanya beliau berdua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya. Ya, di atas mimbarnya, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang apa? Berkhutbah di atas mimbar. Dan nasihat atau suatu ucapan yang disampaikan di atas mimbar itu berarti perkara yang penting. Kalau Nabi sampai menyampaikan di atas mimbar itu sesuatu yang penting. Ya, makanya dulu mimbar itu sangat terhormat. Sangat terhormat. Itu untuk hal-hal yang penting disampaikannya di atas mimbar. Ya. Hanya sekarang sayang banyak mimbar-mimbar terkotori oleh hal-hal yang tidak penting. Lagi mimbar isinya politik, ya, isinya provokasi. Harusnya mimbar dimuliakan, ya, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, untuk dakwah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di atas mimbarnya tadi, hendaknya orang-orang berhenti dari meninggalkan sholat Jumat atau Allah akan tutup hati mereka hingga mereka menjadi orang-orang yang lalai. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Ya, karena diancam oleh Nabi SAW, ya, jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat Jumat adalah wajib. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kalian, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju sholat, menuju mendengarkan khutbah, dan tinggalkan jual beli. Ya, makanya para ulama sepakat sholat Jumat bagi laki-laki yang sudah baligh hukumnya wajib. Ya, wajib. Nggak boleh ditinggalkan tanpa udzur. Ya, maka ini perlu diperhatikan terutama bagi para kaum laki-laki, ya. Allah wajibkan kepada kita untuk sholat Jumat. Jangan sampai kesibukan kita mencari dunia menjadikan kita meninggalkan sholat Jumat. Ya, ya. Boleh, silahkan setelah Jumatan mau jualan, mau kerja lagi, silahkan. Tapi jangan sampai melalaikan kewajiban inti kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah sholat Jumat, Allah mengatakan apa? Setelah ayat tadi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau sudah selesai Jumatan, bertebaranlah kalian di muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Carilah rizki Allah SWT. Silakan. Allah enggak melarang kita untuk cari rizki. Allah enggak melarang kita untuk kerja. Tapi jangan sampai kerja kita, ya, pekerjaan kita melalaikan kita dari, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi intinya hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya sholat Jumat. Ya, dan siapa yang tidak melaksanakan sholat Jumat tanpa udzur, maka dia diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan mematikan hatinya, ya, menjadikan hatinya mati, beku, ya. Mungkin dia nggak menyadari kalau hati itu sudah membeku, mati. Artinya apa? Dikasih nasihat mental, banyak teguran-teguran dari Allah, tapi nggak tergores sedikit pun, nggak sadar. Ini berarti hatinya sudah mati. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka
hendaknya bagi kita untuk ya memperhatikan hal ini. Ya, sholat Jumat hukumnya adalah wajib. Ya, kita harus mengagungkan karena hari Jumat itu hari yang istimewa, hari yang mulia. Taib. Bagaimana dengan yang lain? Perempuan boleh nggak sholat Jumat? Ya, kalau wajibnya perempuan, anak yang belum baligh, ya misalkan itu nggak wajib. Hanya kalau mereka ikut Jumatan boleh, sah. Ya, sah. Kalau ada ibu-ibu misalkan ikut sholat Jumat, boleh, tidak boleh kita larang. Ya, tidak boleh kita larang. Dan tidak perlu ngulang lagi dengan sholat duhur. Enggak. Kalau dia sudah ikut Jumatan, sah. Ya, tapi tidak wajib bagi mereka. Yang wajib adalah kaum laki-laki. Ya, karena Islam pengen supaya kita itu ya berkumpul. Berkumpul harian sudah ada. Yaitu sholat 5 waktu. Berkumpul pekanan sudah ada. Yaitu Jumatan. Ya, berkumpul tahunan. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, salah satu hikmah disyariatkannya Jumatan, sholat Id, supaya kita itu bersatu. Supaya kita itu bersatu. Karena dengan sering kumpul, ya, hati ini akan saling mencintai. Antum kalau sering kumpul, ya, taklim, sering ketemu, insya Allah bah, saling mencintai. Witing trisno jalaran soko kulino katanya. Ya, kalau kita itu sering ketemu, ya insya Allah saling mencintai. Saling mencintai. Ya, tapi kalau kita ya jauh jarang ketemu, ya akhirnya sering terjadi miskomunikasi, suudzon dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-18 an Jabir bin Samurah. Qal, dari sahabat Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-idain ghaira marratin wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamah." Dari sahabat Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-idain. Ya, salat Id, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha. Ghaira marratin wala marratain, bukan hanya sekali atau dua kali. Artinya apa? Sering, bukan cuma sekali, bukan cuma dua kali. Artinya beliau sering sholat Idul Fitri dan Idul Adha bersama Nabi. Bi ghairi adzanin wala iqamah. Beliau ya kalau sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat, tanpa adzan dan tanpa qomat. Baik, hadis ini berkaitan tentang salah satu hukum yang berkaitan tentang sholat Id. Jadi sholat Id itu adalah Idul Fitri atau Idul Adha, termasuk sholat yang disyariatkan dalam Islam dengan kesepakatan para ulama. Walaupun para ulama berselisih pendapat apakah ya sunnah ataukah sampai pada taraf wajib. Itu masih ada perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan ya tidak sampai kepada derajat fardu ain. Tapi sebagian para ulama mengatakan fardu ain, wajib. Ya, bagi setiap muslim dan muslimah untuk menunaikan salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, karena ini syiar di antara syiar-syiar Islam. Syiar di antara syiar-syiar Islam agar mereka bersatu ya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka bersama-sama mengungkapkan kegembiraan ya. Taib. Saya salat bersama Rasulullah SAW, salat Idul Fitri dan Idul Adha bukan hanya sekali atau dua kali. Bi ghairi adzanin wala iqamah, tanpa adzan dan tanpa qomat. Ini menunjukkan bahwa salat Idul Fitri dan Idul Adha ya tidak perlu ada adzan dan tidak perlu ada iqamah. Bahkan para ulama sepakat tidak disyariatkan adzan dan qomat dalam ya dalam salat Idul Fitri ataupun Idul Adha, tidak disyariatkan. Kalau ada orang yang adzan atau qomat, ini berarti menyelisihi ya sunnah, menyelisih syariat. Baik. Sebagian orang
ganti, nggak pakai adzan, nggak pakai qomat, tapi ada as-salata jami'ah. As-salata jami'ah rahimakumullah. Apakah itu disyariatkan? Jawabannya itu juga tidak ada syariatnya. Yang ada as-salata jami'ah itu salat kusuf, salat gerhana. Ya, salat gerhana. Adapun salat Id tidak dinukil juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mayoritas ulama mengatakan bahkan as-salata jami'ah tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Bahkan As-San'ani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam mengatakan bahwa itu termasuk kebid'ahan dalam agama, ya. Nah, selanjutnya hadis yang ke-19 an Ya'la ibni Umayyah qala qultu li Umar ibn al-Khattab. Dari Ya'la bin Umayyah, beliau mengatakan aku pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, laisa alaikum junahun an taksuru minas salah in hiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian bepergian di muka bumi, ya, maka tidak ada dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Ya. Faqad aminan nas. Jadi Ya'la bin Umayyah pernah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kan Allah berfirman, tidak mengapa bagi kalian mengqasar salat kalau kalian takut dari serangan manusia. Kalau takut, kan sekarang faqad aminan nas, orang sudah aman, sudah nggak ada takut-takut lagi serangan musuh. Apakah masih disyariatkan qasar? Artinya, dohir ayat tadi menunjukkan bahwa qasar itu hanya dalam kondisi takut, perang. Berarti kalau lagi kondisi aman, tidak perlu untuk mengqasar. Dohirnya seperti itu. Maka ini ditanyakan oleh Ya'la bin Umayyah, apakah benar demikian wahai Umar, qasar itu hanya saat apa? Perang saja. Sekarang kan sudah aman. Faqala ajibtu mimma ajibtu minhu. Ya, mimma ajibta minhu. Aku heran seperti kamu heran juga. Ya. Itu keliru harokatnya. Ajibtu mimma ajibta minhu. Ya, aku heran seperti kamu heran. Kalau sekarang kamu heran, saya juga dulu sudah heran juga. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an darik. Sehingga aku pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Kalau kamu nanya sama saya dulu sudah pernah nanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ya, qasar itu adalah sedekah dari Allah untuk kalian, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, walaupun dalam kondisi aman, boleh bagi kalian untuk mengqasar karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya itu sebagai sedekah buat kalian, sebagai kasih sayang Allah kepada hambanya, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, karena Allah menginginkan kemudahan untuk hamba-hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan buat kita. Karena orang ketika safar itu memang butuh untuk keringanan. Karena safar itu biasanya melelahkan, capek, ya, sibuk dan lain sebagainya, sehingga diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya hadis ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya mengqasar salat ketika dalam kondisi safar, baik dalam perang maupun dalam kondisi aman. Ya, disyariatkan bagi kita untuk mengqasar. Ya, mengqasar. Mengqasar itu artinya meringkas. Yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya, salat zuhur yang tadinya 4 rakaat, ya, kita sholatnya cuman 2 rakaat saja. Sholat asar yang tadinya 4 rakaat jadinya 2 rakaat.
Sholat maghrib yang tadinya 3 rakaat jadinya berapa? Tetap 3 ya? Enggak 1,5 gitu. Sholat subuh 2 rakaat jadinya tetap 2. Jadi ingat, sholat qashar itu hanya pada sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat. Adapun maghrib dan subuh maka tidak ada qashar. Tidak ada qashar dengan kesepakatan para ulama. Seperti dinukil oleh Imam Ibnul Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma'. Ya, tidak ada qashar pada sholat maghrib dan sholat subuh. Ya. Dan ingat juga, yang namanya qashar patokannya adalah safar. Kalau antum tidak safar, maka tidak boleh qashar. Kalau antum nggak safar, nggak boleh mengqashar. Walaupun sakit misalkan. Bolehkah mengqashar? Nggak boleh. Ya, yang diperbolehkan mungkin nanti jamak. Karena kita harus membedakan antara qashar dengan jamak. Qashar itu patokannya adalah safar. Kalau jamak patokannya adalah kebutuhan, hajah. Nggak mesti safar. Jadi lebih luas jamak. Ya, bisa safar, bisa sakit, bisa hujan yang memberatkan, deras. Ya, itu boleh untuk menjamak. Tapi kalau mengqashar, sebabnya cuma satu, yaitu safar. Kalau nggak safar, jangan mengqashar. Ya, taib. Tapi bisa juga dua-duanya. Antum ketika safar, boleh mengqashar, boleh juga menjamak. Ya, tapi tidak harus gabung. Bisa jadi antum menjamak tapi nggak mengqashar. Bisa jadi mengqashar tapi tidak menjamak. Bisa jadi juga dua-duanya, yaitu mengqashar dan menjamak sesuai dengan tadi sebab. Yang paling inti yang kita harus ingat, qashar patokannya adalah safar. Adapun jamak patokannya adalah ya kebutuhan. Ya, kebutuhan. Baik. Selanjutnya, an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ajila alaihi safaru, dari Anas, yaitu Anas bin Malik. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin segera berangkat untuk suatu perjalanan, yuakhiru dhuhra ila awwali waqtil asar. Beliau mengakhirkan salat zuhur sampai awal waktu asar. Fayajma'u bainahuma, lalu beliau menggabung antara zuhur dengan asar. Wa yuakhirul maghrib, dan beliau mengakhirkan maghrib hatta yajma'a bainaha wa bainal isya, sehingga menggabung antara maghrib dengan isya, hatta yaghibas syafaq, sampai ya bayangan merah telah hilang. Tapi hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya atau disyariatkannya menjamak 2 salat. Menjamak 2 salat yang sama waktunya. Sama waktunya itu maksudnya zuhur dengan asar. Itu masih satu paket. Maghrib dengan isya. Ya, itu boleh digabung dalam salah satu waktunya. Maghrib dengan isya dilakukan di waktu maghrib berarti jamak takdim, jamak yang didahulukan. Maghrib dengan isya dilakukan di waktu isya namanya jamak takhir. Zuhur dengan asar ya dilakukan di waktu asar namanya jamak takhir. Ya, zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Ya. Nah, asar dengan maghrib boleh apa tidak? Nggak boleh, karena beda waktu. Ya, beda waktu. Tapi isya dengan subuh nggak bisa. Ya, subuh dengan zuhur nggak bisa juga. Ya, jadi yang bisa itu zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Itu menjamak. Ya, menjamak salat bisa karena safar seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini, dan bisa karena sebab-sebab yang lain yang memang dibutuhkan. Ya, tapi ingat jangan menggampangkan jamak kalau kita tidak ada kebutuhan yang mendesak. Karena hukum asal salat adalah pada waktunya. Ya, pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina
kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan pada waktunya. Jadi kalau antum ragu-ragu saya menjamak apa tidak, hukum asalnya jangan menjamak. Hukum asalnya jangan menjamak sampai antum betul-betul yakin bahwa memang antum sangat membutuhkan kepada jamak. Artinya jangan menggampangkan. Ada sebagian orang menggampangkan, titik-titik jamak. Ya. Hujan titik-titik jamak. Akhirnya tiap hari jamak. Ya. Yang parah lagi mazhab Syiah, ya. Jamak itu ngawur. Kadang seharian di jamak kabeh. Maghrib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, satu paket pokoknya sakurunge turu jamak. Ini enggak benar semuanya. Jadi jamak ada aturan-aturannya. Taib, masalah penting dalam masalah jamak yang sering ditanyakan juga, mana yang lebih utama, jamak takdim atau jamak takhir? Mana jamak takdim atau jamak takhir? Nah, mana yang paling mudah bagi seseorang? Karena itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Kadang jamak takdim lebih utama, kadang jamak takhir lebih utama. Contoh misalkan, kalau antum mau pergi, misalkan, saya contohkan kemarin, anak pas kemarin sebelumnya anak goib ya, absen ya, anak umroh, itu kita berangkat jam 2 keberangkatan dari Surabaya. Jam 2. Taib. Hukum asalnya sholat wajib itu kan nggak boleh di atas pesawat. Maka kita jamak. Di sini yang paling utama adalah jamak takdim. Sehingga sebelum kita berangkat kita bisa sholat duhur dan sholat asar dulu. Kenapa? Karena kalau nunggu nanti nyampe, ya udah lewat waktunya. Udah habis waktu asarnya sudah habis. Taib. Adapun nyampenya, karena nyampenya di sana jam saat itu di sana maghrib isya, masih mendapati waktu isya, berarti nggak usah di pesawat juga sholatnya. Sholatnya nanti aja ketika nyampe di jamak takhir. Di jamak takhir, karena masih mendapati waktu isya. Jadi masalah mana yang lebih utama, lihat kondisi. Jadi kondisional saja. Ya, mana yang lebih mudah bagi kita? Karena agama Islam itu adalah mudah. Inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Jadi mana yang lebih mudah bagi antum? Kalau yang lebih mudah bagi antum jamak takdim, maka pilihlah jamak takdim. Kalau yang lebih mudah adalah jamak takhir, maka pilihlah jamak takhir. Ya. Apa yang mudah bagi kita, itulah yang lebih utama. Makanya Nabi kalau diberi pilihan, maka beliau memilih yang lebih mudah. Baik. Selanjutnya, an Ummi Atiyah qalat, dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini salah satu wanita sahabat wanita yang memiliki keistimewaan dan memiliki skill multitalenta. Jadi beliau juga tukang hitan. Beliau juga ahli jenazah dan ya beliau juga salah satu para perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Taib qalat lamma matat Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Zainab putri Rasulullah SAW meninggal dunia, jadi Nabi itu kebanyakan anaknya adalah putri. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah. Ini putri-putri Nabi SAW. Kebanyakannya adalah perempuan. Makanya kalau kita punya anak perempuan, nggak usah sedih. Ya, kata Imam Ahmad, al-anbiya'u aba'ul banat. Para nabi itu rata-rata anaknya perempuan. Jadi kita nggak boleh sedih kalau anaknya perempuan. Para nabi aja kebanyakan anaknya adalah perempuan. Nabi bersabda, la takrahul banat. Jangan kalian benci sama anak perempuan. Fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul mujahhazat. Karena
anak perempuan itu menyenangkan, ya, menghibur, ya, kemudian mujahazat, cepat kawin nih. Perempuan kan cepat nikahnya. Taib. Qala lana Rasulullah SAW, ya, mengatakan kepada kami. Jadi anak beliau meninggal dunia, ya, kemudian menyuruh para wanita untuk memandikannya. Bukan Rasul yang memandikan, ya, padahal anaknya sendiri. Kenapa? Karena Zainab perempuan. Karena Zainab perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan juga. Maka ini faedah penting. Yang memandikan laki-laki adalah laki-laki. Yang memandikan perempuan adalah perempuan. Walaupun mahramnya nggak boleh, kecuali suami istri. Kalau suami istri boleh. Ya, suami mandikan mayatnya istrinya atau istri memandikan mayat suaminya boleh. Karena tidak ada aurat antara suami dan istri. Tapi kalau misalkan bapak, ya, memandikan putrinya, ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Atau misalkan anak mandikan mayat ibunya, anaknya laki-laki, ya, nggak boleh. Atau seorang kakak mandikan adiknya perempuan, nggak boleh. Harus yang sesama jenis. Buktinya di sini Rasulullah ketika putrinya meninggal dunia, bukan Rasulullah sendiri yang memandikan, tapi beliau menyuruh tadi Ummu Atiyah dan yang lainnya yang memandikannya. Makanya penting, ya, terutama untuk ummahat, ya, belajar tentang fikih jenazah. Supaya nanti kalau ada yang meninggal dunia dari kalangan ibu-ibu, yang ngurusin adalah perempuan juga. Ya, yang ngurusin adalah perempuan juga. Karena biasanya banyak yang ibu-ibu itu banyak yang nggak berani, ya, memandikan. Ya, lihat orang mayit apa? Wedi. Ya. Akhirnya di sebagian tempat yang memandikan adalah laki-laki. Mudine. Alasannya kono sing gelem Ustaz. Itu bukan alasan, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Sampai para ulama mengatakan, anggaplah tidak ada wanita yang bisa memandikan, tetap nggak boleh laki-laki yang memandikan. Ya, terus bagaimana caranya? Ditayamumi. Sampai seperti itu. Karena ini berkaitan tentang apa? Aurat. Ini berkaitan dengan aurat. Ya. Nah. Kata Nabi SAW, ihsilnaha witran salasan. Ya. Basuhlah 3 kali witir, au khamsan atau 5, ya, agar ganjil witir, karena Allah mencintai yang witir. Waj'alna fil khamisati kafura, dan jadikan, ya, pada yang kelima itu kafur. Kafur itu yang wewangian, ya, dicampuri yang sesuatu yang wangi, misalkan sabun atau sampo, ya, supaya wangi. Karena Islam itu menghormati, ya, mayat, walaupun dia udah meninggal dunia tetap kita hormati. Sebagai penghormatan kita kepada saudara kita. Makanya kita harus bangga sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu sangat dihormati ketika dia hidup, bahkan ketika sudah mati. Coba antum misalkan di agama-agama yang lain, ada yang meninggal dibakar. Ya kan? Dibakar. Kadang ada yang pakai kayu bakar. Ya. Kayak bakar sampah ya. Ya. Ada yang apa itu, yang modern. Ya. Tahu-tahu pokoknya jadi abu gitu aja. Ya. Nah, itu juga enggak manusiawi. Ya. Kita Islam, Masya Allah, dimuliakan walaupun udah meninggal dunia. Ya, bahkan kita enggak boleh nginjak kuburannya. Ya, enggak boleh duduk di atas kuburannya. Ini sebagai bentuk apa? Penghormatan. Enggak boleh memecahkan tulang-tulangnya. Aw syai'an min kafur fa idza ghasaltunna fa'alimnani. Kalau kalian sudah selesai memandikannya, maka beritahukanlah aku. Qalat fa'alamna. Ya, setelah selesai kami beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atana haqwahu. Lalu Rasulullah memberikan, ya, selembar kain. Ya, kainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala ashirnaha, iya, tutupi badannya dengan kain ini. Ya, agar, ya, apa namanya? Diberkahi.
Ya, karena itu kain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya hadis ini menunjukkan kepada kita tentang salah satu fikih jenazah. Ya, ini dibawakan oleh penulis karena berkaitan dengan fikih jenazah. Ya, fikih jenazah. Cara memandikan apa? Jenazah. Ya, makanya penting kita belajar tentang pengurusan jenazah, bagaimana memandikan, bagaimana mengkafani, ya terutama yang memandikan ini ya. Ini jarang ada yang mau nih. Kalau mensolati masih banyak, apalagi ngantar ke kuburan. Alhamdulillah, ya masih banyak. Tapi yang memandikan, nah ini yang jarang. Hanya penting untuk belajar tentang fikih pengurusan jenazah, baik bagi ikhwan maupun juga bagi akhwat, ya supaya ketika nanti ada yang meninggal dunia kita bisa memiliki peran, ya berpartisipasi dalam hal ini sehingga menjadi ladang pahala bagi kita, ya dan bisa mengingatkan kita, melembutkan hati kita supaya kita ingat akhirat, ingat mati. Kalau antum ngurusin jenazah itu insya Allah mengingatkan kita untuk apa? Mati. Suatu saat kita akan seperti dia. Ya, begitu. Selanjutnya an Abi Hurairah anna Rasulullah na'a lin-nasi an-najasiyya fil yaumil ladzi mata fi fa kharaja bihim ila al-musalla wa qabbara arba'a takbirat. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Raja Najasyi kepada manusia pada hari kematiannya. Fa kharaja bihim ilal musalla, lalu Nabi SAW keluar ke tanah lapang, ya untuk salat jenazah. Wa kabbara arba'a takbirat, dan beliau salat dengan 4 kali takbir. Taib, ini juga berkaitan tentang hukum jenazah, ya. Dalam hadis ini ada beberapa hukum. Satu, boleh mengumumkan kematian seseorang. Ya, karena Nabi mengumumkan kematian Raja Najasyi. Maka tidak mengapa orang mengumumkan ya kematian, ya asalkan tujuannya adalah ya untuk merawatnya dengan baik, mensolatinya. Misalkan mengumumkan telah meninggal dunia fulan, ya tolong doakan, ya siapa yang mau ikut mensolati ya akan disolati di tempat ini. Kalau yang ikut menguburkan nanti akan dikuburkan tempat ini. Ya, maka seperti ini tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah kalau kita mengumumkan kematian, ya, kemudian nangis-nangis histeris, meratapi, nah itu yang nggak boleh. Seperti perilaku orang-orang jahiliyah. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, ya, disyariatkannya salat ghaib. Disyariatkannya salat ghaib karena Rasulullah mensolati Raja Najasyi. Raja Najasyinya di Ethiopia dan Nabi di Madinah. Dan Nabi SAW berada di Madinah. Ya. Dan salat ghaib ayyuhal ihwah disyariatkan bagi mereka yang meninggal dunia di tempat yang tidak ada yang ngurusi, tidak ada yang mensolati di sana. Ya, seperti Raja Najasyi, dia tinggal di negara yang mayoritas adalah non-muslim. Tapi kalau misalkan dia tinggal di mayoritas muslim, sudah ada yang ngurusi di sana, sudah ada yang mensolati, maka ya tidak perlu bagi kita untuk sholat ghaib. Ya, tidak perlu bagi kita untuk sholat ghaib. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, ya, bahwa tempat untuk sholat jenazah ya adalah di lapangan. Fa kharaja bihim ilal musalla. Di hukum asalnya sholat jenazah itu di tanah lapang malah. Di tanah lapang. Tapi boleh nggak di masjid? Boleh juga. Karena Rasulullah SAW pernah juga sholat jenazah di masjid. Ya. Tapi yang paling sering Rasulullah sholat jenazahnya di tanah lapang. Yang paling sering adalah di tanah lapang. Kayak kita sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu. Ya. Baik. Selanjutnya An Ibni Abbasin radhiyallahu anna Mu'adhan qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab
fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa shalawat fi kulli yaumin wa lailah. Rasulullah SAW mengutus saya, yakni ke Yaman. Ya, dipilih Mu'adz bin Jabal karena dia termasuk yang pinter. Ya, jadi yang pinter-pinter diutus untuk berdakwah. Diutus untuk berdakwah. Makanya syarat berdakwah itu ya punya ilmu. Jangan berdakwah tapi nggak punya ilmu, nanti tambah ngerusak, bukan tambah memperbaiki tapi tambah ngerusak nanti. Ini penting. Syarat bagi orang yang ingin berdakwah adalah punya bekal ilmu. Kalau belum punya ilmu jangan. Ya, antum belum bisa nyetir, jangan nyetir. Nah, tambah bahaya nanti. Ya, tambah bahaya. Qala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Nabi berpesan, kamu akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Kaum dari ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka ajaklah mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan saya adalah Rasulullah. Jadi nomor satu yang kamu dakwahkan adalah tauhid dulu. Makanya kita kalau misalkan dakwai orang, yang paling utama apa? Tauhidnya dulu. Karena tauhid kalau sudah kena bisa menyelamatkan dia dari neraka, memasukkan dia ke surga. Serusak apapun dia masih ada harapan untuk masuk surga. Tapi kalau sudah rusak tauhidnya, nah ini udah nggak bisa menolong dia dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nomor satu adalah tauhid. Kalau tauhid udah baik, insya Allah yang lainnya pun akan nyusul. Fa'alimhum anna waftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah taat tentang tauhid, udah nerima, sampaikan kepada mereka. Allah wajibkan kepada mereka sholat 5 waktu setiap sehari semalam. Ya, nomor 2 setelah tauhid, sholat. Nah, sholat ini ibadah yang sangat penting. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah taat, ya diajari sholat, udah nerima, fa'alimhum anna waftarada alaihim shadaqatan. Ya, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat, sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya, faturaddu fi fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir, miskin. Ya, ini. Jadi setelah sholat kita sampaikan lagi tentang masalah zakat, bahwa orang-orang kaya wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat dikasih tahu tentang zakat nurut, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati kamu dari harta-harta terbaik mereka. Wattaqi da'watal madlum, dan takutlah kamu dari doanya orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Maksudnya ketika kamu mengambil harta zakat, jangan yang diambil yang baik-baik. Misalkan ya zakat kambing misalkan, jangan nanti dipilih yang bagus-bagus diambilin, karena itu mendolimi pemilik harta. Tapi juga jangan yang jelek-jelek, karena itu mendolimi fakir miskin. Makanya ketika ambil zakat, ketika mengambil harta zakat, milihnya suruh yang tengah-tengah. Jangan yang terlalu mewah, yang terlalu mahal, jangan juga yang terlalu murahan. Ya, suruh yang tengah-tengah, supaya tidak ada kedoliman. Jangan mendolimi orang kaya, jangan juga mendolimi orang miskin. Intinya dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, banyak faedah, tetapi yang menjadi pembahasan di sini adalah tentang pentingnya atau tentang kewajiban zakat. Ya, tentang kewajiban zakat. Ya, bahwasanya zakat itu wajib. Makanya termasuk rukun Islam adalah mengeluarkan zakat. Zakat itu kewajiban yang Allah wajibkan bagi orang-orang yang memiliki ya kelebihan harta, untuk membersihkan dirinya dari sifat pelit,
kikir, ya, cinta dunia, dan untuk membantu, ya, meringankan beban penderitaan, ya, saudara-saudaranya fakir miskin. Karena kita harus saling melengkapi, saling membantu. Tapi yang terakhir, hadis yang ke-24, an Abi Sa'idin Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi habbin wala tamrin shadaqah. Tidak ada zakat pada biji-bijian dan kurma sampai hatta yablugha khamsata awsuq, sampai nisab 5 wasak. Wala fima duna khamsati dhaudin shadaqah, dan tidak ada, ya, pada yang kurang dari 5 unta itu zakat. Wala fima duna khamsi awakin shadaqah, dan tidak ada zakat pada perak jika kurang dari 5 uqiyah. Ini, hadis ini berkaitan tentang nisab. Berkaitan tentang nisab. Apa itu nisab? Nisab itu artinya ukuran di mana kalau harta kita sudah sampai pada ukuran tersebut, berarti kita diwajibkan mengeluarkan zakat. Kalau belum sampai pada ukuran tersebut, berarti belum wajib zakat. Misalkan tadi, ya, unta itu batasan nisabnya kalau kita memiliki 5 unta. Berarti kalau masih cuma 1, punya 2, 3, 4, belum wajib mengeluarkan zakat. Ya. Nah, itu nanti ada perinciannya, ya, tidak mungkin kita bahas secara rinci, ya. Itu ada perinciannya. Jadi intinya ini tentang berkaitan tentang apa? Nisab, ya. Hanya syarat mengeluarkan zakat itu ada nisab, kemudian ada apa lagi? Haul. Haul itu artinya harta kita berputar sampai 1 tahun. Misalkan, anggaplah kalau misalkan orang, ya, memiliki uang misalkan, ya, 200 juta misalkan, udah kena zakat. Udah kena zakat. Ya. Maka ditunggu dulu sampai tahun depan. Sampai tahun depan. Karena bisa jadi sekarang mungkin punya uang 200 juta, tahun depan, ya, sentek tinggal bikin rumah, tinggal rapi meneh, ya, tinggal macam-macam, namanya kebutuhan banyak. Mungkin tahun depan, ya, dia udah nggak punya walaupun uang 1 juta, ya kan? Nah, Islam itu, masya Allah, tidak ingin mendolimi, ya, tidak ingin mendolimi. Jangan sampai ada orang-orang yang terdolimi walaupun dia orang kaya, ya. Makanya tidak benar ada sekarang zakat profesi. Ada zakat profesi. Setiap orang yang punya profesi gajinya langsung dipotong, ya, sekian persen misalkan. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Kenapa? Karena itu zalim. Karena zalim. Orang misalkan profesi gajinya sekian, belum tentu gajinya tersebut cukup. Karena bisa jadi apa? Dia punya kebutuhan-kebutuhan, tanggungan-tanggungan yang harus dia penuhi. Ya, makanya tidak ada zakat profesi, yang ada zakat harta. Ya, yang ada zakat harta. Dilihat nanti kepada syarat-syaratnya, nisab, haul, terpenuhi apa tidak. Kalau memang terpenuhi nisab dan haul, berarti nanti kena zakat harta, bukan zakat profesi. Ya, kalau zakat profesi kan berarti entah nisab, entah enggak, entah haul apa enggak, yang penting, ya, gajian langsung dipotong. Nah, itu enggak benar. Ya, itu tidak benar. Demikian yang bisa kita bahas, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.